Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini aku Mediana Safitri dengan NIM 112111414 akan menjelaskan tentang apa itu PPh pasal 22 untuk tugas UAS perpajakan. PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan 22 atau PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan pedagang barang. Pemungut PPh pasal 22 itu bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah: pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJB) C atas objek PPh pasal 22 impor barang. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembelian barang. Lalu ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Lalu ada kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit suara perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Lalu ada objek PPh pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03/2016. Lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Tarif PPh pasal 22 atas impor pertama yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% kali nilai impor. Yang non-API yaitu 7,5% dikali nilai impor. Dan ada yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Lalu, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sama dengan 0,25% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN. Nah, atas gandum dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1% dikali DPP PPN atau tidak final. Lalu ada semen sama dengan 0,25% dikali DPP PPN itu tidak final. Baja sama dengan 0,3% dikali DPP PPN itu tidak final. Dan ada otomotif 0,45% dikali DPP PPN itu tidak final.
dan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Lalu ada pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang terbentuk SSE artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar rupiah, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual 10 miliar rupiah, rumah beserta tanahnya dengan harga jual dan harga pengalihnya lebih dari 10 miliar rupiah, dan luas bangunan lebih dari liter, apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility atau vehicle SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar rupiah dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Studi kasus, PT ABC adalah sebuah perusahaan yang melakukan impor barang dari luar negeri. Pada bulan Juni 2024, PT ABC mengimpor barang dengan nilai shift atau cost insurance dan freight sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif PPh pasal 22 untuk impor barang tertentu, misalnya kendaraan bermotor. Tarif PPh pasal 22 adalah 7,5%. Untuk impor barang umum, tarif PPh pasal 22 adalah 2,5%. Dalam contoh ini, kita asumsikan PT ABC mengimpor barang umum, perhitungan PPh pasal 22 nilai impor atau shift dengan nilai 1 miliar rupiah. Tarif PPh pasal 22 yaitu 2,5%. PPh pasal 22 yang harus dibayar yaitu PPh pasal 22 sama dengan nilai impor dikali tarif PPh pasal 22, yaitu sama dengan 1 miliar rupiah dikali 2,5%, sama dengan 25 juta rupiah. Pembayaran PPh pasal 22 sebesar 25 juta harus dibayar oleh PT ABC kepada bendaharawan pemerintah atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebelum barang impor tersebut dapat dikeluarkan dari pelabuhan. Pencatatan PT ABC harus mencatat pembayaran PPh pasal 22 ini dalam pembukuan perusahaan sebagai kredit pajak yang nantinya akan dapat dikurangkan dari pajak terutang pada akhir tahun pajak. Baik, sekian dari saya, Mediana Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dalam penjelasan ini. Terima kasih.